Bams, ke bawah Bams. Tes, udah ganti slide belum? Udah Bams. Udah. Lanjut. Selanjutnya, mengapa Indonesia tidak memakai ideologi ini? Yang pertama, karena sistem kapitalisme mengacu pada teori Adam Smith, yaitu invisible hand, di mana pemerintah tidak terlalu turut andil, sedangkan peran pemerintah diperlukan ketika terjadi market failure. Lalu, ideologi kapitalisme tidak dipilih menjadi ideologi karena mengandung benih imperialisme, sedangkan Pancasila bercita-cita membangun persaudaraan dunia. Lalu, kapitalisme merupakan sistem ekonomi politik yang didasarkan pada hak milik pribadi, di mana dalam kapitalisme terdapat tujuan untuk kepentingan pribadi tanpa menghargai kebutuhan masyarakat dan menghormati kepentingan umum, dan lebih mengarahkan kemampuan serta potensi yang ada untuk meningkatkan kekayaannya. Namun, dengan adanya sistem kapital ini menjadikan masyarakat lebih bersemangat untuk bekerja, melatih, dan lebih kreatif dalam menjalankan usahanya. Dan hal ini adalah suatu yang berbeda dengan Pancasila yang berdasarkan prinsip keadilan. Selanjutnya, Norman. Kemudian, akses terhadap modal yang tak bisa dimiliki oleh kalangan tertentu, sehingga persaingan tak sempurna dalam pasar bebas tak bisa dihindari, yang menjadi alasan terjadinya monopoli pasar. Kemudian, sistem kapitalisme mengancam kelestarian sumber daya alam karena pemilik modal memasang target keuntungan besar dan mengeksploitasi sumber daya alam tanpa memikirkan aspek berkelanjutan. Di sini saya mau nambah aja. Jadi salah satu ciri-cirinya dari ideologi kapitalisme ini diberlakukannya pasar bebas. Nah, orang kan pikir pasar bebas kan bagus, dampaknya positif gitu ya. Jadi kalau ada sebuah perusahaan terus dia misalnya memproduksi istilahnya kayak gerabah atau apa gitu ya, terus dengan dia pasar bebas kan dia bisa mengekspor hingga kayak jangkauannya jauh gitu loh antar negara. Nah, tapi sebenarnya bagi Indonesia sendiri, jika Indonesia menerapkan pasar bebas itu sebenarnya Indonesia itu masih belum sepenuhnya mampu karena banyak para pedagang atau dari Indonesia tuh masih yang berlabel UMKM, jadi masih bisnisnya kecil, gimana dia itu jadi kan harga tuh kan ada harga eceran atau apa. Nah, kalau kita menerapkan pasar bebas, para pelaku usaha kecil-kecil itu dia mati karena dia kalah harga gitu loh. Nah, itulah kenapa sistem ideologi kapitalisme ini dia nggak bisa diterapkan di Indonesia gitu. Udah Pak, sekian presentasi dari kelompok 1. Makasih. Ya, baik, terima kasih kelompok 1, kita beri pause dulu. Ya. Oke, kelompok 1. Nah, selanjutnya kita nggak dibahas ya, lanjut aja. Kelompok 2 silahkan dengan ideologi komunisme. Baik, kami jadi share screen ya Pak. Iya, silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengapa ideologi komunis tidak dapat diterapkan di Indonesia. Ini anggota kami. Kita langsung saja ke pengertian ideologi komunis. Menurut KBBI, menurut KBBI, komunis adalah penganut paham komunisme, sedangkan komunisme sendiri pada KBBI merupakan paham atau ideologi dalam bidang politik yang menganut ajaran Karl Marx yang hendak menghapuskan hak milik perseorangan dan menggantikannya dengan hak milik bersama yang dikontrol oleh negara. Komunis merupakan sebutan untuk orang yang menganut dan menjalankan paham komunisme, sedangkan pengertian komunisme adalah paham yang berhubungan dengan filosofi, politik, sosial, dan ekonomi, di mana tujuan utamanya adalah untuk menciptakan masyarakat dan sistem ekonomi yang maju dalam hal teknologi dan tenaga-tenaga produktif. Selanjutnya, faktor mengapa ideologi komunis tidak dapat diterapkan di Indonesia. Faktor yang pertama,
Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai macam agama. Bahkan sila pertama dalam Pancasila menyebutkan bahwa ketuhanan yang Maha Esa. Artinya, Indonesia adalah negara yang beragama dan mengakui Tuhan. Sementara konsep ketuhanan tidak ada dalam paham komunisme atau bisa disebut dengan ateis, yaitu tidak mengimani adanya Tuhan. Jadi, komunisme ini sangat bertentangan dengan apa yang ada di Indonesia. Ya, faktor selanjutnya yaitu Indonesia menganut sistem demokrasi, sementara komunisme tidak mengakui itu. Kekuasaan mutlak ada di tangan pemerintah. Di komunisme itu harus patuh dengan doktrin partai yang berkuasa satu. Hal ini kan tidak bertentangan dengan Pancasila. Faktor selanjutnya adalah komunisme tidak mengakui Tuhan dan tidak mengenal agama. Jadi saat agama mengajarkan mana yang baik, mana yang buruk, agama mengajarkan batas-batasan dalam berkehidupan, komunisme ini justru tidak menghargai hak asasi manusia. Jadi sehingga pembantaian, pengurungan, penyiksaan itu sangat mudah sekali dilakukan. Ini terbukti dengan terjadinya G30 SPKI, sehingga paham komunisme ini sangat tidak dapat diterapkan di Indonesia. Kemudian faktor yang keempat, mengapa komunisme tidak bisa diterapkan di Indonesia, yaitu tidak ada kebebasan individu untuk berkembang sehingga masyarakatnya cenderung pasif dan tidak memiliki motivasi untuk berkembang. Nah, dari faktor-faktor sebelumnya, kita bisa menyimpulkan bahwa komunis itu tidak cocok dengan Indonesia. Pancasila itu ideologi yang berdasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa, sementara komunis ini kebalikannya. Komunis tidak mempercayai keberadaan Tuhan, sehingga bisa dibilang juga komunis itu ateis. Selain itu, Pancasila juga berdasarkan pada prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sementara itu, komunisme justru berlandaskan pada pertentangan antar kelas atau golongan. Faktor-faktor tersebut menyebabkan ideologi komunis tidak dapat diterapkan di Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih. Pak, saya pengen tanya, saya boleh tanya nggak? Ya, nanti aja kali ya. Tanya apa? Ini, kelompok ini, komunisme ini. Nanti aja ya. Mungkin karena waktunya itu kan mepet banget. Iya. Nanti mungkin kita paparan aja. Iya. Ada pertanyaannya. Ya udah, oke deh. Lain waktu kita diskusikan khusus ini. Ya, berarti ada sesi diskusinya ya. Ya nanti pertemuan berikutnya mungkin ya. Ya, oke, makasih Pak. Kalau ada waktu, karena waktu kita kan mepet juga ini. Iya, cuma 2 SKS. Ya udah Pak, lanjut Pak. Jalan dulu ya. Kita hapus dulu dong buat ini. Ya, kita paparkan lagi. Selanjutnya kelompok 3 silakan. Baik Pak, saya izin share screen ya Pak. Ya, silakan Mbak Andi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Jadi kami kelompok 3 ingin menjelaskan mengapa ideologi liberalis ini tidak diterapkan di Indonesia. Next. Nah, jadi pengertian liberalisme atau liberal adalah sebuah ideologi, pandangan filsafat dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan dan persamaan hak adalah nilai politik yang utama. Secara umum, liberalisme ini mencita-citakan suatu masyarakat yang bebas, dicirikan oleh kebebasan berpikir bagi para individu.
Paham liberalisme menolak adanya pembatasan, khususnya dari pemerintah dan agama. Selanjutnya, mengutamakan kepentingan individu. Dalam Pancasila, yang menjadi fokus utama adalah pemenuhan kepentingan bersama. Sementara dalam paham liberalisme, seorang individu yang memiliki modal lebih banyak cenderung menguasai negara, maka dari itu akan berakibat adanya kesenjangan di antara si kaya dan si miskin. Atau dalam arti lain, yang kaya akan semakin kaya, sementara yang miskin akan semakin miskin. Selanjutnya, dalam paham liberalisme, pemerintah sulit dalam melakukan pemerataan pendapatan. Hal ini dikarenakan adanya persaingan yang sifatnya bebas akan menyebabkan orang yang memiliki modal yang lebih besar atau yang memiliki pendapatan yang lebih besar dan juga golongan. Dapat diartikan bahwa dalam aspek ekonomi, membiarkan individu, kelompok, atau suatu masyarakat mengatur segala hal untuk memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa campur tangan pemerintah. Termasuk pemerintah tidak diperbolehkan untuk menentukan harga pasar. Nah, sistem voting yang dimaksud ini adalah cara pengambilan keputusan berdasarkan jumlah mayoritas suara pemilih. Nah, voting merupakan salah satu ciri dari negara demokrasi liberal, di mana dalam pengambilan keputusan, setiap satu orang cuma memiliki satu suara, one man, one vote. Nah, dalam kehidupan ketatanegaraan di Indonesia ini yang menganut ideologi Pancasila, nah voting ini tidak mencerminkan sila keempat Pancasila, di mana bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Maksud yang terkandung dalam sila keempat tersebut adalah menghendaki adanya musyawarah dan mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. Jadi dalam aspek politik, paham liberal tidak sepenuhnya sesuai untuk diterapkan di Indonesia. Baik Pak, izin menambahkan. Jadi ada 3 sila yang menurut kami ini tidak cocok yang ketika kita menerapkan terkait dengan ideologi liberal ini. Yang pertama tadi ketika kita lihat tujuan dari liberal ini sendiri, bahwasanya liberal itu dia menolak adanya pembatasan dari pemerintah dan agama, sedangkan Indonesia sendiri di pembukaan itu ayat di paragraf kedua itu menyebutkan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dengan demikian artinya Indonesia itu mengakui adanya Tuhan, dan bahwa di pidato Soekarno juga mengakui bahwasanya rakyat Indonesia itu seharusnya rakyat yang memiliki Tuhan, memiliki agama gitu Pak. Indonesia memiliki agama dan di agama itu diatur batasan-batasan setiap manusianya. Sedangkan di paham liberal ini dengan konsepnya yang fokus pada kebebasan, paham liberal menolak adanya pembatasan tersebut, sehingga ini tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua terkait dengan kesejahteraan sosial, di mana rakyat Indonesia, nilai yang dimiliki oleh rakyat Indonesia seperti yang dibilang Soekarno adalah nilai yang paling utama adalah gotong royong. Gotong royong itu menunjukkan kepedulian sesama dan kebersamaan untuk meraih suatu tujuan dengan bersama-sama. Sedangkan di sini untuk paham liberal ini mereka lebih mengutamakan kepada kepentingan individu. Ini jelas dua hal yang bertolak belakang dengan nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Kemudian yang terakhir terkait dengan seperti yang tadi dijelaskan di akhir, politiknya menggunakan sistem voting, di mana voting ini tidak sepenuhnya bisa memberikan mufakat, tidak bisa sepenuhnya mencapai titik mufakat yang lebih
diutamakan dalam sila keempat di Pancasila. Seperti itu, Pak. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kelompok 3 ya, dengan speaker semua kita pilih pause dulu. Ya. Baik, bisa dilanjutkan, silakan kelompok keempat. Izin share screen, Pak. Ya, silakan Mbak Rosi. Oh ya, nanti teman-teman yang presentasi kalau bisa dibuka videonya ya. Kalau bagi yang tidak ada masalah dengan jaringan ya. Pas nggak bisa ya, nggak apa-apa. Ya, Mbak Sapani yang mau menyampaikan pertama. Selamat sore Bapak dan teman-teman semua. Sore, jadi, Mas Arfandi ya. Ya Pak. Jadi kelompok 4 diberikan tugas untuk membahas tentang ideologi anarkisme. Selanjutnya, Ci. Jadi anggota kelompoknya ada Afifa, Arfandi, Laras, Niken, sama Rosi, Pak. Ya. Dipersilakan buat Afifa buat menjelaskan pengertian dari anarkisme. Nah, yang pertama anarkisme berasal dari kata dasar anarki dengan imbuhan isme. Kata anarki ini merupakan kata serapan dari anarki bahasa Inggris atau anarki bahasa Belanda, Jerman, atau Prancis yang berakar dari kata bahasa Yunani yaitu anarkos atau anarchein. Ini merupakan kata bentukan A yang berarti tidak, tanpa, nihil, atau negasi yang disisipi N dengan arkos atau archen yang berarti pemerintah atau kekuasaan atau pihak yang menerapkan kontrol dan otoritas secara koersif, represif, termasuk perbudakan dan tirani. Maka anarkos atau anarchen berarti tanpa pemerintahan atau pengelolaan dan koordinasi tanpa hubungan pemerintah dan diperintah, menguasai dan dikuasai, mengepalai dan dikepalai, mengendalikan dan dikendalikan, dan lain sebagainya. Jadi bentuk kata anarkis berarti orang yang percayai dan menganut anarki, sedangkan akiranisme sendiri berarti paham atau ajaran atau ideologi. Next. Akan dijelaskan oleh Laras. Selanjutnya itu ada anarkisme menurut pendapat ahli. Yang pertama itu dari Peter Kropotkin. Anarkisme adalah sebuah sistem sosialis tanpa pemerintahan. Ia dimulai di antara manusia dan akan mempertahankan vitalitas dan kreativitasnya selama hal tersebut merupakan pergerakan dari manusia. Selanjutnya menurut Enrico Malatesta yang mengatakan bahwa penghapusan eksploitasi dan penindasan manusia hanya bisa dilakukan lewat penghapusan dari kapitalisme yang rakus dan pemerintahan yang menindas. Jadi anarkisme ini berlawanan dengan kapitalisme dan sangat menjunjung tinggi martabat manusia tanpa penindasan. Jadi kayak penindasan ini dianggap seperti pemerintahan, hierarki atau hukum. Jadi anarkisme ini bisa jadi anti pemerintah, anti hukum maupun anti hierarki. Selanjutnya dilanjutkan oleh Niken. Pada tahun 1923, I.R. Soekarno, Presiden pertama Indonesia, pernah menulis bahwa anarkisme ialah salah satu paham atau aliran dari sosialisme. Oleh karenanya, anarkisme itu adalah lawannya dari kapitalisme. Seorang anarkis ialah pemeluk paham anarkisme itu tidak suka dengan kepemilikan atau eigendom. Oleh karena hak milik itu merupakan lahirnya dari kapitalisme. Selain daripada itu, anarkisme itu tidak mufakat dengan tiap-tiap pemerintahan. Oleh karena bagaimana demokratis atau kerakyatan pula pemerintahan itu di dalam hakikatnya. Tiap-tiap pemerintahan itu mengandung paksaan. Menurut paham anarkisme, seseorang yang hidup di dalam masyarakat itu berhak atas kebebasan seluas-luasnya. Manusia dalam hakikatnya terlahir sebagai individu yang bebas dan mempunyai hak-hak asasi tertentu secara alamiah. Selanjutnya dilanjutkan oleh Oci. Selanjutnya, alasan mengapa ideologi anarkisme ini tidak diterapkan di Indonesia. Yang pertama, karena terkait dengan hukum. Jadi, ciri-ciri ideologi anarkisme adalah masyarakatnya menginginkan sebuah sistem yang terbebas dari monopoli.
monopoli kekuasaan, dan ingin menciptakan perdamaian dengan kebebasan yang tidak terikat oleh hukum dan peraturan dalam negara tersebut. Hal ini bertolak belakang karena pada batang tubuh UUD 1945, tepatnya bab 1 bentuk dan kedaulatan pasal 1 ayat 3 berbunyi negara Indonesia adalah negara hukum. Selanjutnya, alasan yang kedua, karena kemerdekaan tanpa batas atau sebebas-bebasnya. Jadi, paham anarkisme ini menganut bahwa seseorang yang hidup di dalam masyarakat itu berhak atas kemerdekaan seluas-luasnya. Hal ini dapat menyebabkan gangguan keamanan nasional. Oleh karena itu, negara seharusnya dapat membatasi hak asasi individu, asalkan didasarkan pada produk hukum setingkat undang-undang. Cukup sekian presentasi dari kelompok 4. Terima kasih semua. Baik, terima kasih. Kelompok 4, kita berikut, kelompok 4. Ya, silakan terakhir kelompok 5 dengan ideologi fasisme. Izin share screen, Pak. Ya, silakan. Mas David, absen berapa ya? Oh iya, maaf Pak, tadi itu keluar masuk lagi. Oh iya. Absen 15 Pak sih. 15 ya, oke. Ya, silakan. Nanti saya ganti namanya, Pak. Enggak juga apa-apa, udah tadi udah. Oke. Berapa belas ini? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Anung dan teman-teman. Kami dari kelompok 5 izin mempresentasikan apa yang telah kami diskusikan tadi, dan kami mendapat tema ideologi fasisme. Dari kelompok 5 izin memperkenalkan anggota. Yang pertama Alfira Dinda Fitri Nasrullah, yang keempat El Rahmat Al-Ridho Asad, yang keenam Sarah Hafiza. Silakan Alfira. Nah, apa itu fasisme? Fasisme adalah paham yang berdasarkan prinsip kepemimpinan dengan otoritas yang mutlak atau absolut, di mana perintah pemimpin dan kepatuhan berlaku tanpa pengecualian. Ideologi fasisme ini selalu membayangkan adanya musuh sehingga pemimpin dan militer harus kuat untuk menjaga negara. Next. Dalam ideologi fasis, massa tak boleh mempunyai identitas yang beragam dan wajib seragam. Individualitas hilang karena kebinekaan dilarang. Hancurnya identitas individu berdampak massa mengambang yang dipimpin oleh pemimpin karismatik dan kekuasaan absolut. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Ciri-ciri fasisme. Yang pertama, pemerintahan bersifat otoriter dan totaliter. Yang kedua, sistem pemerintahan satu partai. Yang ketiga, negara dijadikan alat permanen untuk mencapai tujuan negara. Yang keempat, mempercayai adanya perbedaan antara orang yang memerintah dan yang diperintah antara elit dan massa. Yang kelima, membenci kemerdekaan berbicara dan berkumpul. Yang keenam, tidak rasional. Ketujuh, tidak mengakui persamaan derajat manusia. Dan ke-8, tidak mengakui oposisi. Dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu 7 unsur pokok fasisme. Yang pertama ada ketidakpercayaan pada kemampuan nalar, yang kedua pengingkaran derajat kemanusiaan, yang ketiga kode perilaku yang didasarkan pada kekerasan dan kebohongan, yang keempat pemerintahan oleh kelompok elit, yang kelima totalitarisme, yang keenam rasialisme dan imperialisme, yang ketujuh fasisme memiliki unsur menentang hukum dan ketertiban internasional. Berikutnya adalah sifat ideologi fasisme. Jadi sifatnya fasisme ini ada 4. Yang pertama adalah rasisme, yaitu paham yang menerapkan penggolongan atau pembedaan dari ciri-ciri fisik, misalnya warna kulit. Kemudian paham ini berkembang dengan menerapkan diskriminasi terhadap suku, agama, ras, golongan, ataupun ciri-ciri fisik tertentu. Yang kedua sifatnya adalah militerisme, yaitu pemerintahan yang didasarkan pada jaminan keamanan yang terletak pada kekuatan militer, dan mengklaim bahwa perkembangan dan pemeliharaan kekuatan militer tersebut adalah tujuan terpenting dari masyarakat.
Sistem ini memberikan kedudukan yang lebih utama kepada pertimbangan dari pihak militer dalam kebijakannya daripada kekuatan politik lain. Mereka yang terlibat dalam dinas militer pun mendapatkan perlakuan-perlakuan istimewa. Next slide. Sifat yang ketiga adalah ultranasionalis, yaitu sikap membanggakan suatu negara, yaitu negaranya sendiri secara berlebihan hingga merendahkan negara lainnya. Nah ini sifat ultranasionalis ini akan membuat seseorang itu mudah memancing pertengkaran. Kemudian yang keempat adalah imperialisme, yaitu politik untuk menguasai secara paksa seluruh dunia untuk kepentingan diri sendiri yang dibentuk sebagai imperiumnya. Menguasai itu maksudnya tidak perlu merebut dengan kekuatan senjata, tapi dengan kekuatan ekonomi, kultur, agama, ideologi, dan lain-lainnya. Next slide. Selanjutnya akan dibacakan Sarah. Selanjutnya, mengapa sih Indonesia tidak memakai ideologi ini? Ada beberapa alasan mengapa ideologi ini tidak dipakai di Indonesia. Pertama, ideologi fasisme ini tuh tidak sesuai dengan ideologi Pancasila, sebab jiwa Indonesia adalah jiwa demokrasi, jiwa kerakyatan, dan jiwa fasisme adalah anti demokrasi dan jiwa anti kerakyatan. Jiwa Indonesia adalah jiwa yang senang ada pada mufakat dan musyawarah, dan itu tidak sesuai dengan ideologi fasisme. Selain itu, sistem yang dianut di ideologi fasisme itu bergantung pada kediktatoran, di mana kekuasaan pemimpin itu mutlak. Sedangkan jika di Indonesia, aspirasi masyarakat itu tuh menjadi salah satu yang menentukan keputusan pemimpin. Next. Nah, alasan yang ketiga adalah ideologi fasisme ini tuh menyebabkan rentan sekali terhadap korupsi. Mengingat kurangnya pengawasan dan keseimbangan dalam pemerintah, sehingga korupsi itu menjadi sangat rentan terjadi. Sikap nasionalistis juga menghasilkan gagasan kemurnian genetik yang seringkali berakhir dengan kampanye pembersihan etnis yang merenggut nyawa orang. Sedangkan di Indonesia itu kan banyak sekali etnis, banyak sekali budaya, banyak sekali suku lah, itu tuh sehingga si fasisme ini ideologinya sangat tidak tepat jika diterapkan di Indonesia. Cukup sekian presentasi dari kami. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih kelompok 5. Kita beri aplaus untuk kelompok 5. Ya, baik. Terima kasih teman-teman semua sudah mempresentasikan ya hasil diskusinya. Dari yang terpenting dari apa yang sudah kita diskusikan di kelompok tadi dan juga disampaikan di kelas ini, bahwa kita sangat bersyukur ya ternyata bahwa founding father kita ya, orang-orang yang dulu sebagai pendiri bangsa ini, mereka tidak ketika membuat sebuah ideologi negara atau dasar negara tidak asal comot gitu ya, asal ambil dari ideologi yang sudah ada sebelumnya, dan mereka para founder itu benar-benar memikirkan apa sih ideologi yang paling cocok bagi bangsa kita ini. Dan setelah melalui berbagai macam pertemuan, diskusi dan sebagainya, kemudian akhirnya bisa terbentuk sebuah ideologi yang baru yang sebenarnya ada, ideologi Pancasila ya. Nah, kita tahu bahwa ideologi Pancasila ini sebenarnya ideologi yang sangat cocok bagi bangsa Indonesia. Karena apa? Karena ideologi tersebut diambil atau dikristalisasi dari nilai atau perilaku yang sudah ada atau sudah berkembang di dalam negara, di dalam bangsa kita. Tentu saja nilai-nilai yang baik ya yang diambil ya. Nah, kita juga mungkin tahu ya ada hal-hal yang mungkin tidak cocok untuk semua bangsa, tapi itu diambil dari seluruh Nusantara yang disarikan, yang diambil yang paling baik itu. Nah ini kita sangat beruntung ya, Pancasila yang paling cocok bagi bangsa kita, dan tugas kita adalah untuk menjaganya supaya Pancasila ini tetap lestari dan tidak tergantikan
ideologi yang lain yang mungkin sampai saat ini masih berkembang dan mungkin tidak cocok dengan sifat bangsa kita. Ya, saya lanjutkan slide ya, masih ada waktu 10 menit ya, nggak apa-apa, ntar aja. Nah, udah kelihatan ya? Sudah bisa lihat kan? Sudah Pak. Sudah Pak. Ya, baik, terima kasih. Sudah Pak. Nah, tadi setelah kita pelajari dan kita percaya bahwa ideologi Pancasila itu adalah ternyata yang paling cocok, nah kita punya tugas untuk melaksanakan Pancasila itu sebagai ideologi negara. Kita akan lihat bahwa secara sistematis di ideologi Pancasila tersebut ada 5 sila. Yang pertama adalah sila ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di sila ini dirumuskan untuk menjamin tidak adanya diskriminasi atas dasar agama, sehingga negara harus menjamin kebebasan beragama dan pluralisme ekspresi keagamaan. Ya. Ini kalau kita lihat ini memang kita tahu bahwa negara kita atau bangsa kita ada enam agama yang diakui ya di dalam kenegaraan kita, walaupun mungkin ada beberapa kekayaan yang itu juga sebenarnya diakui oleh negara kita, tapi di dalam dokumen kenegaraan itu belum masuk ya, seperti ada kekayaan itu. Kalau seperti kita lihat di KTP itu kan masih ada 6 agama. Tetapi percayaan juga sekarang sudah masuk, maaf. Dan percayaan sudah bisa ditampilkan dalam kolom agama. Nah, ini artinya bahwa kita tidak ada diskriminasi atas dasar agama ya, sehingga kita menjamin kebebasan beragama untuk semua. Kemudian yang kedua, sila kedua adalah sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini adalah sila yang menjadi operasional dalam jaminan pelaksanaan hak-hak manusia, karena hal itu merupakan tolak ukur keberadaan serta solidaritas suatu bangsa terhadap setiap warga negaranya. Ya. Jadi kita mengakui hak setiap manusia yang ada di bumi Indonesia ini dijamin dengan sila kedua ini, sila kemanusiaan yang beradab. Tapi kalau kita lihat nilai dari ideologi yang sudah disampaikan di awal ya dari teman-teman tadi, kan ada juga yang mengabaikan hak pribadi ya, seperti misalnya ideologi komunis itu yang tidak mengabaikan hak pribadi, sehingga semua jadi milik bersama gitu kan. Nah, itu sudah tidak sesuai dengan jiwa bangsa kita. Kemudian penerapan sila yang ketiga yaitu sila Kesatuan Indonesia. Di sila ini menegaskan bahwa rasa cinta pada bangsa Indonesia ya, atau jadi jiwa nasionalisme tidak dilakukan dengan menutup diri dan menolak mereka yang di luar Indonesia, tetapi dengan membangun hubungan timbal balik atas dasar persamaan kedudukan dan tekad untuk menjalin kerjasama dan menjamin kesejahteraan dan martabat bangsa Indonesia. Jadi kalau ada dari ideologi yang mempunyai paham nasionalisme yang berlebih ya, sehingga dia menganggap bahwa negaranya adalah negara yang paling bagus, sehingga dia
meremehkan atau merendahkan bangsa lain. Nah, ini tentu saja tidak cocok dengan jiwa kita, karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang selalu menghormati orang lain. Dalam hal ini kalau kita hidup dalam kehidupan secara global, kita harus menghormati juga bangsa lain. Walaupun kita juga menegaskan di dalam sikap pesona ini rasa cinta pada bangsa atau mempunyai jiwa nasionalisme yang tinggi, tapi tidak dengan merendahkan bangsa lain. Ingat isi atau sifat dari sila persatuan Indonesia ini. Kemudian yang keempat adalah sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini yang punya arti berkomitmen terhadap demokrasi yang wajib disukseskan, ya. Artinya bahwa kehidupan demokrasi di negara kita itu juga sangat dijunjung tinggi, ya. Kemudian sila yang kelima adalah sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ya. Di dalam sila ini mempunyai arti bahwa pengentasan kemiskinan dan diskriminasi terhadap minoritas dan kelompok-kelompok lemah perlu dihapus dari bumi Indonesia ini. Nah, inilah rekan-rekan mahasiswa semua, 5 sila atau 5 nilai atau 5 isi dari Pancasila ini yang wajib kita junjung tinggi, dan semasa ini adalah nilai-nilai yang sebenarnya sudah dimiliki oleh bangsa kita ini sejak dulu dan sampai sekarang ini. Itulah pelaksanaan Pancasila sebagai ideologi bangsa ini. Selanjutnya kita akan membahas sumber-sumber Pancasila ini dari sumber historisnya, sumber sosialisnya, sumber politis dari ideologi Pancasila ini. Tapi karena waktunya tinggal 2 menit, ya, mungkin nanti kita tanggung bahasannya. Mungkin saya akhiri pertemuan sampai di sini. Nanti untuk materi ini kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, ya. Sekarang besok kalau ada waktu untuk diskusi, tadi Mbak Vinda kata mau ada diskusi menanyakan tentang ideologi yang mungkin nanti bisa kita laksanakan di minggu besok, ya. Saya itu, ya, teman-teman semuanya, waktunya sudah habis. Saya tidak ingin mengganggu jadwal Anda. Mungkin Anda sudah menjadwalkan masing-masing setelah kuliah ini ada mau kemana. Bisa juga menghormati hak individu kalian. Yang sudah punya jadwal, silahkan sesuaikan dengan jadwal yang sudah dibuat. Baik, bisa kita akhiri, ya.